Türk milleti bunu biliyor. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkının sergilediği vakur, kararlı ve inançlı duruş tarihe şanlı bir direniş destanı olarak yazılacaktır. Erdogan batalkan kunjungan ke Israel dan sebut Hamas bukan teroris. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan rencana kunjungannya ke Tel Aviv karena perang Israel-Hamas yang tidak manusiawi di Gaza. Ia mengatakan bahwa hubungan antara Turki dan Israel tidak akan membaik. Kami punya proyek untuk pergi ke Israel tapi dibatalkan. Kami tidak akan pergi, katanya pada Rabu. Ia juga mengacam pemboman Israel di Gaza yang terjadi terus-menerus dan membela Hamas. Pernyataan Erdogan yang pedas memperpanjang memburuknya hubungan antara Turki dan Israel. Kedua negara telah mengalami hubungan yang tidak harmonis. Selama bertahun-tahun, hubungan Turki dan Israel pernah sangat dekat sebelum membeku pada 2010. Tegangnya hubungan kedua negara dipicu oleh tindakan tentara Israel yang menyerang kapal Turki menuju ke Gaza dengan membawa pasokan bantuan. Serangan itu menewaskan 10 warga sipil ketika kedua negara memulihkan hubungan pada 2016. Turki kembali memecat utusan Israel pada 2018, sebabnya Israel melakukan tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa damai Palestina di perbatasan Gaza. Erdogan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya bulan lalu pada pertemuan puncak PBB di New York. Di sana kedua pemimpin membuka pintu bagi potensi kerjasama di berbagai bidang seperti energi, teknologi, dan keamanan siber. Namun ketika bom Israel menghujani Gaza selama minggu ketiga, menewaskan lebih dari 6.500 orang dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut, Erdogan kembali membuat pernyataan pedas. Tentu saja kami punya niat baik, tapi Netanyahu menyalahgunakannya karena Erdogan, jika dia melanjutkan dengan niat baik, hubungan kami mungkin akan berbeda. Tapi sekarang sayangnya hal itu juga tidak akan terjadi. Erdogan telah memimpin Turki selama 2 dekade. Dia adalah pendukung vokal perjuangan Palestina. Erdogan telah mengancam serangan mematikan Israel di jalur Gaza. Komunitas internasional tidak mau menerima tantangan dalam menanggapi serta menghadapi serangan rezim Israel yang melanggar hukum yang tidak terkendali terhadap warga sipil, kata Erdogan pada Selasa lalu. Ia menambahkan bahwa rakyat Gaza menderita hukuman kolektif. Dalam pidatonya di depan parlemen pada hari Rabu, Presiden Turki juga memuji Hamas sebagai pembebas yang berjuang untuk melindungi tanah dan rakyat mereka. Pejuang Hamas keluar dari jalur Gaza yang terkepung pada 7 Oktober dan menyerang warga Israel, termasuk banyak warga sipil, menewaskan sedikitnya 1.400 orang dan juga melawan lebih dari 220 orang menurut pejabat Israel. Erdogan diperkirakan akan menghadiri unjuk rasa masalah pro-Palestina di Istanbul pada hari Sabtu yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Pembangunan yang berkuasa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah membatalkan rencana kunjungan ke Israel karena perang yang tidak manusiawi di Gaza. Kami punya proyek untuk pergi ke Israel tapi dibatalkan. Kami tidak akan pergi, ujarnya ketika ia mengecam kampanye serangan Israel di Gaza dan membela Hamas 25 Oktober 2023, dikutip dari Al Jazeera. Pernyataan Erdogan tersebut memperpanjang buruknya hubungan antara Turki dan Israel. Diketahui Turki dan Israel mempunyai hubungan yang tidak harmonis selama bertahun-tahun. Turki yang pernah menjadi sekutu regional yang erat membekukan hubungan dengan Israel pada tahun 2010. Renggangnya hubungan tersebut terjadi setelah pasukan militer Israel melakukan serangan terhadap kapal Turki yang menuju ke Gaza dengan membawa pasokan bantuan sehingga menewaskan 10 warga sipil. Ketika kedua negara memulihkan hubungan pada tahun 2016, Turki kembali memecat utusan Israel pada 2018. Hal itu karena tindakan keras Israel terhadap pengunjuk rasa damai Palestina di pagar Gaza dengan Israel. Erdogan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya bulan lalu pada pertemuan puncak PBB di New York. Di sana, kedua pemimpin membuka pintu bagi potensi kerjasama di berbagai bidang seperti energi, teknologi, dan keamanan siber. Namun ketika serangan Israel menghujani Gaza selama minggu ketiga menewaskan lebih dari 6.500 orang dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut,
Pemimpin Turki tersebut kembali melakukan beberapa pukulan. Tentu saja kami punya niat baik, tapi Netanyahu menyalahgunakannya. Jika dia melanjutkan dengan niat baik, hubungan kami mungkin akan berbeda. Tapi sekarang sayangnya hal itu juga tidak akan terjadi, tambahnya. Erdogan yang telah memimpin Turki selama 2 dekade adalah pendukung vokal perjuangan Palestina dan telah mengerahkan kritik keras kepada Israel sejak ledakan mematikan di sebuah rumah sakit di jalur Gaza yang terkepung pada 17 Oktober. Dalam pidatonya di depan parlemen pada hari Rabu, Presiden Turki juga memuji Hamas sebagai pembebas yang berjuang untuk melindungi tanah dan rakyat mereka. Erdogan diperkirakan akan menghadiri unjuk rasa massal pro-Palestina di Istanbul pada hari Sabtu yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa. Update kondisi terkini konflik Palestina-Israel dikutip dari BBC. Berikut adalah perkembangan konflik Palestina-Israel, mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menegaskan kembali bahwa Israel telah mempersiapkan invasi darat ke Gaza namun tidak memberikan rincian mengenai waktunya. Secara terpisah di Gaza, PBB mengatakan bahkan bahan bakar bisa habis dalam beberapa jam mendatang dan telah memperingatkan bahwa rumah sakit kini hanya menangani kasus darurat. Hari ini para pemimpin Uni Eropa diperkirakan akan menyuruhkan penghentian sementara konflik yang terjadi saat ini untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan yang mendesak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendesak Hamas untuk membebaskan semua sandera dengan alasan medis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Uni Eropa atau UE karena gagal menyuruhkan gencatan senjata di Gaza.